Halo pemirsa ibu dan para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Kembali kita bertemu dalam acara program Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan saya senantiasa ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati, seorang bunda anak autis di Indonesia. Apa kabar Bunda? Baik sekali, sehat, Bu Ros juga ya? Yap. Selain sebagai praktisi juga Bunda Immaculata menulis beberapa buku dan salah satunya adalah 1001 Cara Mengajarkan Kemandirian pada Anak Berkebutuhan Khusus. Tiba Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang dan tanya jawab seputar parenting, anak-anak, serta isu-isu seputar anak berkebutuhan khusus. Di sini kita bisa saling berinteraksi bersama melalui pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau kolom komentar sosial media @Aris Merdeka Foundation dengan tagar tiba-tiba bertanya. Program ini tayang di dalam YouTube Aris Merdeka Foundation. Jangan lupa para ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun untuk senantiasa subscribe, like, komen, dan share agar semakin banyak para bunda yang dapat mengikuti dan mendapatkan pencerahan melalui program ini. Tema kita kali ini adalah tema yang juga amat penting untuk melengkapi ya pengetahuan kita bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya tentang manajemen waktu. Nah, tentang manajemen waktu kita berikan dulu kesempatan kepada Bunda Immaculata untuk menjelaskannya. Mari Bunda. Iya, terima kasih Bu Ros. Selamat pagi ibu-ibu di rumah dan juga para teman terapis ya. Terutama untuk ibu-ibu, ibu selalu buat diri kita bahagia karena kebahagiaan tidak datang dari orang lain ya. Tapi kebahagiaan itu kita ciptakan, kegembiraan itu kita ciptakan sendiri. Karena dengan bahagia, dengan damai hati, ibu akan bisa menghandle putra atau putrinya di rumah dengan jauh lebih baik lagi. Kalau kita gusar, kalau kita panik, kalau kita tidak happy, pasti tidak akan berhasil akan apa yang kita canangkan Bu Ros. Jadi apapun itu yang ada di depan kita ya Bu, kita tetap bersyukur, berserah supaya kita happy. Baik Bu Ros, jadi sebetulnya kita pernah membicarakan tentang manajemen waktu ini, tetapi kenapa kita ulang? Karena begitu banyaknya tentang waktu ini yang ditanyakan. Gimana Bun? Bagi waktunya, saya tuh masih banyak sedih, masih banyak bingung, masih banyak stuck di tempat gitu ya, sehingga waktunya memang masih banyak terbuang, sehingga tahu-tahu loh anakku udah umur 12 tahun, udah 14 tahun kok anakku sudah begini. Jadi tidak sadar bahwa waktunya sudah terbuang. Atau ibu-ibu yang lebih suka begini, punten ya Bu, kan banyak di antara yang kita yang kayak gini loh. Sing penting sekolah, sing penting nganggo seragam SD atau SMP, seperti anak tetangga, seperti anak saudara, walaupun anak kita nggak dapat apa-apa di sana. Kenapa dia tidak dapat apa-apa di sana? Karena memang bukan kapasitas untuk anak kita terima. Ya kan? Oh, tapi kan sekolahan sana menerima. Oh iya, menerima. Karena memang juga ada sebuah kewajiban bahwa sekolah tersebut harus menerima. Tetapi apakah memang sungguh-sungguh cocok dengan anakku yang seperti ini? Apakah betul guru-guru tersebut sudah dibekali oleh ilmu pengetahuan yang sangat mumpuni untuk menghandle anak kita? Ya, tetapi kalau kita hanya sekedar yang penting anakku sekolah tadi gitu ya, sebagai prestis saja dilihat orang anakku sekolah, itu kita akan sangat rugi, kita akan kehilangan waktu yang begitu banyak sekali. Dan sedetik pun waktu yang sudah hilang Bu, kita nggak bisa rewind kembali, kita nggak bisa ambil kembali, kita nggak bisa beli dimanapun itu, kita tidak bisa tukar dengan apapun itu. Ya, tentang waktu. Dan ini sebetulnya berguna untuk kita semua ya, juga untuk anak-anak muda ya.
banyak sekali yang menghabiskan waktu, membuang waktu. Kita di handphone scroll mulu, duduk aja nongkrong aja sambil tiduran aja itu sudah betul-betul wasting time yang sangat banyak, kehilangan waktu yang sangat banyak. Itu boros yang kita sangat tidak sadari, bahwa waktu ketika udah pas kita nggak bisa rewind. Ini yang pertama-tama betul kita akan ingatkan ke ibu, jangan berdiam diri dalam kesedihan. Jangan diem aja di dalam keputusasaan. Jangan dia diem aja di dalam karena hati masih komplain. Tuhan, kenapa anakku seperti ini? Kenapa aku ya Tuhan? Aku salah apa ya Tuhan? Dosaku apa ya Tuhan? Jadi kalau kita bergumul di situ terus, waktunya entek, habis hilang. Nah, maksudnya sekarang jadi kalau kita di anak kebutuhan khusus itu ya tadi ya Bu Ros, gimana Bunda kok ngomong waktunya habis hilang? Iya, tahu-tahu anaknya udah gede, tahu-tahu anaknya udah besar dan belum bisa apa-apa. Nah, itu kehilangan waktu yang banyak sekali. Dengan kita sangat memanjakan ya Bu Ros, dengan kita sangat mengalah, dengan kita sangat ngeladenin kemauannya, itu termasuk membuang waktu yang sangat besar. Barangkali Bunda sampai situ ya. Jadi para ibu dan Bunda ada yang di rumah, dari penjelasan yang singkat ini kita dapat menangkap beberapa hal. Anak kita yang sudah berkebutuhan khusus itu adalah fakta yang tidak bisa kita tolak. Tetapi dalam hal ini tidak boleh menghabiskan waktu dengan percuma berdiam diri, menunda-nunda untuk melakukan sesuatu upaya untuk anak kita itu. Nah, wasting time kata Bunda tadi, benar sekali. Coba kita bayangkan kalau kita terus-menerus mendiamkan anak-anak di rumah, waktu berjalan, usia bertambah, pasti para bunda akan menghadapi tantangan yang lebih berat karena akan susah membentuk ya, mendidik anak-anak yang usianya semakin bertambah, kemudian juga belum lagi tadi ditambahkan dengan kebiasaan kita memaklumi dengan segala macam perilaku anak kita tanpa ada kontrol, tanpa ada upaya untuk merubah. Dengan demikian waktu berjalan terus, kita berpikir bahwa anak kita itu akan menjadi baik, tapi kita tidak melakukan apapun. Nah, itulah habis waktu maksudnya. Oleh karena itu tentu manajemen waktu yang Bunda maksud di sini supaya kita tahu terpakai dengan benar. Nah ini Bunda, sejak kapan ini bisa dilakukan dan bagaimana pembagian waktunya supaya para ibu dapat gambaran kalau begitu sejak usia berapa dimulai mempersiapkan anak-anak kita ini untuk mulai masuk kepada pendidikan dan pengajarannya. Ya, Bu Ros. Saya ulang sekali lagi, tekankan sekali lagi seperti tadi ya, bahwa karena saya itu ngeri gitu ya, ngeri anak ibu-ibu mengirimkan ke sekolah padahal anak itu tidak dapat apa-apa. Itu aku ngeri sekali karena waktunya akan terbuang sangat banyak. Kadang-kadang kan, bukan kadang-kadang, sering kan beralasan udah apa-apa, yang penting untuk belajar bersosialisasi gitu. Lah anak kita tidak semudah itu. Kita belajar sosialisasi kalau kita orang-orang reguler itu mungkin supaya misalnya gini, aku belajar ke kelompok-kelompoknya kurang Jawa, aku beradaptasi, aku bersosialisasi dengan orang Medan supaya mengerti gitu kan, jadi bisa berinteraksi dengan sangat baik, mungkin seperti itu. Tapi kalau anak-anak kita dilepas sendiri untuk belajar sosialisasi itu rasanya tidak mungkin. Oke. Menjawab pertanyaan Burus, sejak kapan ya anak-anak itu akan kita ajarkan sesuatu? Pas dulu, Bu, itu masuk di pas ya, itu masuk di kemandirian Bu. Jadi kita tentang waktu bukan kemandirian. Bagaimana kita memanage waktunya? Karena kalau kita sampai sejak kapan itu masuknya di kemandirian. Oh, di kemandirian, oke, baik. Di kemandirian yang akan kita seminarkan. Oke, baik. Stop ya, Dek. Bagaimana cara? Ini kita bicara tentang manajemen waktu. Memang kita merasa ya bahwa anak-anak itu kita sudah arahkan kepada pendidikan dan seterusnya kan tadi itu, tetapi kalau tidak tepat kan menjadi
sesuatu yang sia-sia. Nah, itu dia. Nah, oleh karena itu, supaya lebih clear lagi, ini manajemen waktu yang seperti apa sih yang Bunda maksudkan gitu, supaya paham. Ibu-ibu, jadi sebetulnya ya dibilang mudah-mudah, dibilang susah juga susah ya, karena kita memang kan di dalam hidup keluarga ini nggak cuma satu anak ini yang menjadi urusan keluarga ya, ada kakaknya atau adik-adiknya ngurusin rumah, ngurusin dapur, ngurusin segala macam itu kan tumpuannya ada pada ibu ya. Jadi manajemen waktu yang dimaksud adalah apapun yang kita lakukan dengan si anak, apapun itu yang dilakukan dengan anak, itu isinya adalah edukasi. Apapun itu. Misalnya, bangun tidur bisa nggak diisi dengan edukasi? Sangat bisa. Teramat sangat bisa. Contoh aja, misalnya dia bangun tidur, terus mau pipis gitu aja, itu sudah edukasi. Diajak pipis gitu kan, sudah edukasi. Sudah diajak, ayo kita pipis ya, kita ke toilet. Kita mau pipis, kita mau ke toilet. Itu sudah kosakata yang kita tanamkan adalah toilet. Ya kan, mau pipis, itu baru bicara ya Bu. Kemudian kita ajarkan dengan sekarang buka ya celananya, itu sudah dengan motorik halus, ya kan. Kemudian kita juga sedang ayo sekarang pipis, itu sudah mengajarkan kemandirian. Ya, buka celananya, nah ini lubangnya ya nak, sini jadi kamu pipis di sini, itu sudah mengajarkan kemandirian. Jadi walaupun pipis saja ya atau pipis doang gitu ya, itu sudah mengajarkan edukasi yang begitu banyak. Kalau akan ditambah lagi tergantung rumah masing-masing toiletnya seperti itu. Apakah akan flash atau guyur ya kan? Kalau guyur pun sudah ada akademik, itu sudah ada matematika, sudah ada kata, wah penuh airnya satu gayung. Kita guyurkan biur. Sudah mengucapkan kata biur. Ya, kemudian air, kemudian dihitung berapa kali, itu sudah matematika. Jadi satu item saja itu sudah mencakup banyak hal. Nah, itu ibu sudah mengajarkan tidak kehilangan waktu. Tapi kalau kita toilet ini kemudian mbaknya udah bopong anaknya atau ibu sendiri yang ke toilet, ibu udah buka celananya, ibu semuanya tinggal cicipokin lalu ibu mengerjakan semuanya. Nah, itu ibu kehilangan waktu karena tidak mendidik. Tapi ibu melayani. Jadi itu tidak dapat apa-apa. Nggak ada kata air, kata toilet, kata pipis, kata air, gayungnya penuh, berapa kali guyur, ya atau tekan waktu nge-flash, itu tidak ada semua. Jadi di situ yang berfungsi hanya pelayanan, melayani, bukan pelayanan gereja ya, melayani saja, ya, tidak mengedukasi apapun. Dan di situ Bu, kita sudah itu membuat kepala kita penuh juga loh, karena seperti sedang melakukan pekerjaan sendirian satu arah. Tapi ketika tadi mengajak, ayo pipis yuk, buka celananya ya, diguyur ya, bunyi airnya gimana? Itu sudah ada interaksi antara ibu dan anak dan itu sudah happy. Berbeda rasa. Ibu coba dari rumah, beda rasa Bu. Dengan ibu melakukan itu kepada anaknya dan melakukan berdua. Itu feel-nya sudah beda. Karena yang interaksi itu tidak ada rasa happy, ada rasa senang gitu ya. Tidak merasa sedang bekerja. Ya, jadi itu berbeda sekali. Nah, itu contoh kecil, itu sudah ibu sudah tidak kehilangan waktu. Itu betul-betul sedang mendidik. Jadi yang namanya terapi itu tidak cuma kayak gini nih, one on one gitu ya. Ini guru, itu ini anak, kita sedang mengajarkan sesuatu. Tidak hanya itu metodenya. Metode yang tadi itu ini adalah bagus, misalnya sedang untuk motorik halusnya dalam bentuk mewarnai, menggunting, bicaranya betul-betul waktu suruh fokus melihat mulut, untuk kita bilang mama, ya kan? Karena kita menuntut supaya dia verbal untuk mengucapkan mama. Ya kan? Tapi ketika kita dengan anak di toilet tadi misalnya, mama bantu ya, yuk mama bantu. Kita tidak sedang mengucapkan untuk ngomong mama, tetapi reseptif ini masuk ke telinga anak ini, lalu di sini untuk kata mama, akan mengulang, akan menirukan.
gitu ya Bu. Jadi kegiatan kecil tapi sudah mencakup banyak hal. Dan sungguh ini tidak merasa berat. Namun itu tadi harus sabar. Karena kalau tadi ibu dudukin dia di toilet, lalu ibu nyuruh dia pipis, lalu ibu yang guyur, ibu yang ngelap, ibu yang main celana, memang cepat. Jadi memang membutuhkan kesabaran, tetapi juga harus dipraktekkan langsung. Kemudian yang menarik di sini adalah terkadang kita mau cepat, jadi kita ambil alih, bahkan kita suruh sumba, ya kan? Kita suruh supaya lebih cepat karena kita ingin buru-buru, tetapi anak kita tidak mendapatkan apapun di situ. Itu persoalannya. Tetap bersih, tetap dia ke toilet, tetapi dia nggak mendapatkan makna apapun dari situ. Tadi dengan Dan sininya tetap kosong, Bu. nah itu dia. Ini tetap kosong di Nah anaknya. ya, ini tadi nilai edukasinya ada, narasi itu, menyuarakan itu, anak-anak itu dapat menerimanya, kemudian dia mengingat itu, oh begini gitu. Kemudian disuruh harus menyiram sendiri, tetapi diberikan petunjuk, dia melakukan, motorik halusnya berjalan. Kemudian juga nanti ada yang bisa dia lakukan secara mandiri, dilakukan kalau memang dia sudah bisa. Nah, di sini jadi hal-hal yang kecil, tetapi kalau itu dilakukan dengan terus-menerus, jadi habit. Nah, itu dia salah satunya, mempergunakan waktu dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan kemandirian anak kita. Itu para bunda, gitu ya. Jadi jangan kita biasakan untuk meladeni atau mengambil alih yang seharusnya bisa dilakukan oleh anak. Ya, jadi begini Bu Ros dan Ibu di rumah. Waktu itu merupakan aset terbesar Ibu. Aset terbesar anak. Ya. Jadi waktu ini benar-benar orang mungkin kurang terlalu ngeh ya Bu, tidak peduli gitu ya bahwa ini satu, tapi aset terbesar ini adalah waktu Bu. Karena itu tadi sedetik pun di awal saya katakan tidak bisa kita mengulang waktu tersebut gitu ya. Jadi waktu ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan sangat baik karena di situ ada masa yang tidak bisa direbut di hari yang akan datang. Di awal-awal tadi Bu Ros sudah sedikit bicara tentang itu ya. Jadi aset yang besar karena hanya saat itu bisa dilakukan. Misalnya begini, golden age-nya untuk bicara itu adalah sampai 5 tahun. Jadi ketika anak umur 6, umur 7, umur 8 sudah teramat sangat sulit untuk anak bisa bicara. Contohnya. Ya, demikian juga Bu. Ketika anak tantrum di bawah 5 tahun, gitu-gitu aja. Gitu-gitu doang gitu ya Bu. Karena merasa ya anak kecil mukulkan seperti itu. Padahal sebetulnya anak 5 tahun pun kalau marah dahsyat ya Bu. Itu sudah pas karena orang rumah merasa lucu anak segitu marah gitu kan. Waktunya jalan terus Bu. Umur 6, umur 7, umur 8. Ketika anak 5 tahun tadi marah berat, itu kita masih bisa begini kan toh, masih kita bisa cross kan? Ya, ibu-ibu masih ingat cara cross anak kalau lagi marah sekali ya Bu, supaya lebih aman, nyaman, tidak mencederai anak dan kita juga tidak cedera. Ada caranya ibu masih ingat ya gitu. Itu bisa di cross saja Bu. Jadi ini anaknya aku cross begini. Gitu ya. Tapi ketika anaknya sudah umur 7 tahun, 8, 9, 10 dan seterusnya mau di cross macam mana? Nggak bisa. Itu ya yang saya maksud tadi, aku ngomongnya sengaja pelan-pelan gitu ya, supaya sungguh-sungguh bisa masuk. Yang tadinya hanya bisa di cross saja ketika marah, sekarang umur ini nggak bisa Bu. Akan seperti teori di cross, ora mungkin, ora iso, karena tenaganya sudah sangat kuat. Maka dari itu ketika anak-anak besar marah dan tidak bisa tertangani, maka minta pertolongannya kemana? Ya ke rumah sakit jiwa. Ingat, bukan anak kita menjadi gila, tidak ya Bu, tetapi tenaganya sudah tidak bisa dihandle lagi, udah kalah kita.
ya. Maka beberapa waktu lalu saya forward video-video orang tentang anak-anak yang sudah sebesar itu ngamuk ya Bu, sudah tidak bisa di handle. Nah yang seperti itu Bu biasanya yang memanggil dari rumah sakit jiwa pakai ambulans karena sudah kalah semua. Lah badannya sudah lebih besar dari Bu Ros ya, gede pula. Nah hal seperti itu kita nggak mungkin akan kembali seperti nge-cross dia, mesti meluk dia begini, itu tidak mungkin. Itu yang disebut dengan kehilangan waktu. Andai dilakukan dari kecil, jamin ya Bu, saya yakin sekali ya Bu. Kenapa saya yakin? Karena saya sudah melakukan puluhan ratusan anak. Jamin gedenya dia marahnya tidak akan begitu. Ya, pasti akan ada yang menjawab, ya Bun, tapi kan autis ini macam-macam. Betul, ngerti saya, memang sangat macam-macam. Tapi ketika didiknya dari kecil Bu, aman. Aman. Ya sekarang gimana nggak akan ngamuk-ngamuk seperti itu, orang cuman mamanya dipukul cuman, udah jangan sayang, yang saya kirim, gitu kan, dikejar Bu, dipukul sini, dikejar cuman lari aja ibunya kan, ngumpet di balik kursi. Ya seperti itu, gimana akan berubah? Tidak, malah dipikir memang sebagai musuhnya beneran nih, orang takut. Di situ kita akan membuat image ke dia juga bahwa kita tidak kalah loh, saya nggak kalah sama kamu. Itu tapi kan dari kecil. Ya kalau sudah sebesar itu nggak mungkin, itu yang saya sebut kehilangan waktu. Jadi aset terbesar ibu adalah waktu. Waktu ya Bu, memang harus ada yang kita korbankan. Dan yang kita korbankan itu sebetulnya tidak penting-penting amat kok. Apa? Main handphone. Nonton sesuatu. Fungsinya untuk itu apa? Nggak ada. Untuk hiburan kok berjam-jam. Hiburan mas sebentar aja gitu. Kok aku jadi emosi? Ya tapi saking seriusnya, karena aku jengkel banget lihat anak-anak gede udah jenggotan, udah kumisan, masih di celana, masih mukul-mukul, gemes banget aku rasanya, bener gitu kan, karena harusnya tidak seperti itu. Jadi sebetulnya ada perkembangannya begini Bu Ros, ciri maksud saya, betul bahwa perilaku itu memang ada di dalam diri anak autis, betul. Saya tidak mengingkari itu, bahwa perilaku itu memang ada. Namun yang menjadi berkembang lebih banyak itu adalah sebetulnya tanda kutip nakalnya. Jadi bukan sebagai sifat dasar. Jadi mukul-mukulnya itu bukan sifat dasar. Sifat dasar, paham saya. Karena anak reguler aja juga kalau biasa dimanjakan, diikuti semuanya, kecenderungan kan ada itu. Ya. Ego yang berlebihan. Iya. Anak-anak berkebutuhan khusus sudah ada dari dalam, tapi kalau dipakai waktu untuk itu dengan memberikan arahan, memberikan masukan dan seterusnya yang juga dipraktekkan langsung, berbeda cerita kan gitu ya para bunda. Itu yang harus kita sadari melalui session ini. Saya pikir manajemen waktu memang betul waktu yang paling kita punya, aset tertinggi gitu. Tapi bagaimana mempergunakannya dengan efektif supaya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi intinya adalah setiap tindakan yang kita lakukan untuk anak adalah ingat edukasi. Pendidikan, bukan sekedar hanya untuk dia senang, tidak sama sekali ya. Tapi apapun yang ibu akan lakukan itu adalah kontennya adalah pendidikan untuk anak itu. Nah di situ ibu tidak akan kehilangan waktu namanya. Tapi bahwa ibu suatu saat me time segala macam itu okay. Karena itu merupakan dasar sebagai ibu atau sebagai terapisnya nanti untuk dia happy, untuk dia lebih kuat, lebih tegar, lebih strong gitu kan ya. It's okay, tetapi tidak berarti kemudian kebanyakan nonton, kebanyakan scroll handphone lalu lupa itu. Atau malah ketika demi scroll lalu anaknya marah-marah ya malah diikutin aja. Itu yang jangan sampai terjadi. Atau hanya sekedar ketika ngamuk-ngamuk cuma di videoin, nih anak aku lagi ngamuk, nih lo cara ini anak autis ngamuk, nih tanganku sampai kayak gini. Apa itu? Nggak lucu banget. Di situ nggak ada perhatian, nggak ada nilainya dan tidak ada perhatiannya untuk ibu loh. Entah ibu entah bapak lah ya, ke ibu mulu gitu. Tidak ada edukasi, tidak ada gunanya sama sekali Bu. Untuk anak juga tidak ada gunanya. Cuman di videoin, ditunjukin luka aku seperti ini. Untuk apa? Mungkin beberapa orang mengatakan
Supaya masyarakat ngerti, Bu, emang masyarakat kalau kita menunjukkan anak kita seperti itu, malah dia ada pikiran positif? Tidak, malah anak kita dihina-hina loh, percaya saya, ya, malah kita dihina-hina, ih anaknya itu begini, anak itu begitu, ternyata anak itu begini, ternyata anak dia seperti ini, lalu dilabelin yang tidak baik. Apa untungnya untuk kita? Bukannya malah kita tambah sakit hati. Gitu ya Bu Ros. Jadi pokoknya yang disebut dengan kita manajemen waktu adalah aset terbesar kita adalah waktu. Jadi manage itu dengan baik. Intinya adalah setiap tindakan yang Ibu akan lakukan adalah pendidikan, edukasi. Tidak sedang memanjakan, tidak sedang membuat dia senang. Membuat dia senang mah gampang Bu. Dikasih mie, dikasih susu, dikasih es krim, dikasih coklat, dikasih apapun, itu dia udah senang. Gampang sekali. Tetapi nanti yang cilaka adalah saudara kandungnya. Begitu. Nah, saya kira untuk Jelas ya? sesi ini sangat ya jelas dan to the point. Ya. Ini ciri khasnya begitu ya para bunda. Kalaupun dikatakan tadi itu dengan pernyataan yang terakhir itu mau menunjukkan pengalaman dari Bunda Immaculata. Saya tuh udah melakukannya sudah hampir 40 tahunan melakukan ini dan selalu Bu berhasil. Ya, tentu setiap anak waktu keberhasilannya itu berbeda-beda, yang cepat ada yang lama dan ada berhasil di bidang apa. Tapi kalau masalah kemandirian dan perilaku, saya bilang kecil ya. Karena berdasarkan apa? Habit aja. Kecil. Padahal yang paling susah buat anak adalah perilaku. Maka kita jangan membuang waktu. Jangan membuang waktu. Ini isi setiap waktu bersama anak dengan nilai edukasi. Itu intinya ya. Itu intinya. Tidak terasa ya para ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada, waktu kita berakhir sampai di sini dalam episode ini. Untuk ibu dan para bunda yang ingin lebih mengetahui lebih banyak lagi tips-tips dari Bunda Immaculata, monggo silakan dibaca di 1001 Cara Mengajarkan Kemandirian pada Anak Berkebutuhan Khusus atau anak autis, ada linknya. Ya, silahkan dibaca atau diikuti. Kami berterima kasih tentu ya untuk Bunda Immaculata hari ini karena waktunya sudah diberikan kepada kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan aset terpenting adalah waktu ya. Nantikan episode selanjutnya dan ini tayang hanya di YouTube Aris Merdeka Sirait Foundation. Jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus melalui kolom komentar YouTube atau kolom komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Foundation dengan tagar tiba-tiba bertanya. Aris Merdeka Foundation menjaga dan melindungi anak sepenuh hati.